Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya kita ketemu lagi di kelas SPSS ini. Nah, hari ini saya mau membahas soal variabel ya. Di luar dari independen dan dependen, namanya adalah moderasi ya. Nah, jadi ada tambahan di sini, variabel moderasi. Nah, namanya hari ini kita mempelajari tentang MRA, Moderating Regression Analysis. Nah, sebelum kita eksekusi di SPSS, kita baca dulu ya pengertiannya apa. Moderating Regression Analysis yaitu adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan juga dependen ya. Jadi dia seperti menjembatanya antara satu dengan yang satu. Kalau kemarin ya, seperti yang kita ketahui, minggu-minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, saya tuh hanya membahas variabel X dan Y saja ya. Nah, hari ini saya akan tambahin namanya variabel moderasi yang kita simbolkan dengan variabel Z ya. Nah, ini adalah persamaan dari regresinya untuk moderasi. Nah, kalau yang X dan Y, dia tuh hanya alfa ditambah beta 1 X1, beta 2 X2, dan seterusnya. Namun, kalau ada moderasi, dia ada perkalian antara variabel independen dan juga Z. Jadi, kalau di moderasi ini ada dia perkalian antara X dan X dan Z nanti ya. Nah, ini ada tambahan beta 4, X1, X4, beta 5, X2, X4, dan seterusnya. Oke. Hasil keputusannya ya kalau sudah diuji itu sama seperti yang sebelumnya untuk uji-uji parsial ya, uji-uji hipotesisnya. Kalau dia di bawah 0,05 artinya ada pengaruh atau sama dengan hipotesisnya diterima. Itu tergantung hipotesisnya ya. Kalau dalam kasus saya ini saya buat semuanya itu diterima dulu hipotesisnya. Oke, jika kalau dia lebih besar dari 0,05 hasil signifikansinya, maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabelnya. Baik, nah kita langsung aja. Oke, sebelumnya nanti saya share ini ya, file Excel ini. Hati-hati di sini ada 2 worksheet ya. Nah, kalau data itu di worksheet yang kedua, kalau penjelasannya di worksheet yang pertama. Oke. Nah, di sini saya langsung aja file import data, kemudian Excel, kemudian data sekunder variabel moderasi ya. Ini adalah yang baru ya, nanti saya kasih open. Jangan lupa worksheet yang kedua. Oke kan? Kita rapiin dulu, klik variable view, kita ganti aja dulu desimalnya 2 semuanya ya. Semuanya kita ganti 2. Oke. Nah, ini nominal dan juga selebihnya scale, nama perusahaannya jangan lupa di stringkan ya. Baik. Udah selesai, kita balik ke data view, kita transform ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan X1, X2, X3, Z, dan Y. Ada 3X, 1Z, dan 1Y. Kita buat moderasinya, transform, compute variable. Kita buat moderasi yang pertama. Nah, ya, jadi tidak ada istilah di spasi ya, jadi hanya di tanda underscore aja. Nah, ini kita buat moderasi 1 berarti X1 dikalikan dengan tanda bintang sebagai tanda kali Z. Oke, kita klik OK. Nah, nanti udah muncul di sini infonya ya, info. Kemudian klik lagi yang kedua. Kita kembalikan X1-nya ke rumahnya, ganti X2. Jadi setiap X-nya kita kalikan ke Z-nya. Klik OK. Kita rubah 2, moderasi 2. Oke. Transform lagi, klik compute, kita ganti moderasi 3. Ini kita kembaliin ke rumahnya. Ya, kemudian X3 kita gini kalikan. Oke ya. Nah, baru kita balik ke data view-nya.
Nah, tadi kan cuman sampai Y ya. Nah, ini udah ada nih moderasi 1 sampai 3. Ini perkalian. Coba aja kalian kalkulatorkan. 12,47 dikali 0,90 pasti angkanya 11,22 seperti itu. Baru udah selesai kita buat moderasinya, kita analyze, kita regression, klik regression seperti biasa, linear. Nah, masukkan Y-nya sebagai variable dependent seperti biasa. Baru seluruh independennya kita masukkan kecuali variabel Z. Oke, X1, X2, X3, moderasi 1, 2, dan 3. Baru kita klik OK. Nah, yang harus kalian fokuskan hanya ini aja, tabel coefficient. Di sini saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Nah, sebelum masuk penjelasan dari hasilnya, sini saya mau jelasin dulu kerangka konseptualnya seperti apa. Nah, kalau minggu lalu itu kan pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya hanya membahas pengaruh X1 ke Y sampai X3 ke Y ya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membahas soal variabel moderasinya. Jadi, cara membacanya nih fokus ya di H4, H5, dan H6. Pengaruh ROE terhadap price to book value dengan debt to equity ratio ya, si variabel Z-nya ini sebagai variabel pemoderasi. Jadi masing-masing variabel X itu dimoderasi dulu ke variabel Y. Oke. Nah, kita lihat di sini. Berarti kan ada 6 hipotesis ya. Oke ya, paham ya, ada 6 hipotesis di sini. Nah, di sini juga hasilnya ada 6. X1, jadi kalau dia lebih kecil dari 0,05 artinya hipotesis diterima, artinya ada pengaruh. Fokus di tabel yang sig-nya ini aja. Ya. Ini signifikansinya, berarti X1 dia ada pengaruh. X2, X3 berarti tidak ada. Nah, kemudian moderasi 1, H4 berarti ya, hipotesis 4. Artinya ada pengaruhnya. Jadi gimana cara membacanya? Cara membacanya adalah artinya variabel pemoderasi yaitu DER, debt to equity ratio, dapat memperkuat hubungan antara ROE dengan price to book value. Dah, itu aja. Nah, kalau selebihnya kan moderasi 2 dan 3 itu tidak ada. Berarti dia tidak bisa memperkuat, malah dia tidak ada pengaruh di sini. Tidak ada pengaruhnya terhadap variabel independennya ke Y-nya. Seperti itu ya. Jadi moderasi 1 H4 bahwa DER itu memperkuat hubungan antara ROE dengan PBV. Sedangkan moderasi 2 dan 3 itu lebih dari 0,05 artinya tidak ada pengaruh dan hipotesis ditolak. Artinya adalah bahwa DER memperlemah hubungan antara X2-nya, ukuran perusahaan terhadap PBV. Kemudian X3-nya, moderasi 3-nya H6, DER juga memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional terhadap price to book value ya, artinya tidak ada pengaruh di situ. Tidak layak dia untuk dijadikan variabel moderasi. Berarti dia nggak cocok. Yang cocok itu hanya DER ke ROE dan PBV ya. Jadi DER itu hanya bisa memperkuat si variabel ROE-nya ke PBV-nya aja. Sisanya tidak bisa. Baik, jadi itu aja penjelasannya. Silahkan adik-adik semua membuat di file Word-nya H1 sampai dengan H6 penjelasannya apa. Jangan lupa tabel yang disajikan, kemudian penjelasan H1 sampai H6-nya. Oke ya, itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.